check yourself, Peckerwood. And fucking, I'm about to book your ass. Bare Perbahaners in Paces, yang artinya kalau apa kabar. Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Shot Caller yang dirilis tahun 2007 dengan rating 7,3 di IMDb. Film ini disutradarai oleh Rick Roman dan dibintangi oleh beberapa aktor yang tidak terlalu terkenal, tetapi alur ceritanya cukup penasaran untuk dibahas. Dan karena nanti malam saya mau hadir di acara khitanan anaknya Cristiano Ronaldo, jadi tidak terlalu lama siapkan headset, seduh kopi, nyalakan sebat, dan check it out. Film ini akan bercerita tentang pria yang bernama Jacob. Dia adalah pekerja kantor biasa yang memiliki istri dan anak yang masih kecil. Suatu malam pada saat mereka pulang dinner dengan istrinya dan temannya, tak diduga terjadi kecelakaan yang menyebabkan rekan dan istrinya meninggal. Untuk itu, Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Jacob dan istrinya masih hidup, sementara temannya meninggal. Dan disinilah semuanya berawal. Dan disinilah semuanya berawal. Jacob yang baru pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa hidup di penjara tersebut. Terlihat ada seorang pria yang berkulit hitam, berkumis, lugu, dan lemah. Pada malam pertama di penjara, Jacob menyaksikan si pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual atau sodomi oleh para tahanan. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian. Untuk itu, Jacob sengaja melakukan perkelahian dengan salah satu anggota geng di sana, sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 20 hari. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas, salah satu kelompok gangster di penjara itu tertarik pada Jacob dan merekrutnya menjadi salah satu anggota dari mereka. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in work. Di sisi lain, istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungan dan uang dapur sudah habis dan bingung mau cari kemana lagi. Dia pun minta izin kepada Jacob untuk bekerja sebagai PL di tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis, termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang bool atau anus agar tidak ketahuan oleh para sipil. Dan Jacob pun melakukannya. Kunculung. No loitering, Jenkins. Let's go. Keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man. Tidak cukup sampai di situ, jika Jacob ingin benar-benar diakui oleh gangster tersebut, Jacob harus membunuh seorang tahanan dari geng lain.
Di sini barulah Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Dan jika Jacob mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkannya akan hilang. Untuk itu Jacob terpaksa melakukannya, dan itu pun menjadi pembunuhan Jacob yang pertama kali dilakukan selama hidupnya. Beberapa tahun berlalu, kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut gondrongnya, layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini, Jacob diberitahu oleh Shotgun bahwa ada seorang pria yang bernama Herman Gonzalez, yang merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sini dan di luar gangster ini. Suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar geng di mana Jacob terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut, terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respek dari Herman. Saat salah seorang tahanan akan menyerang Herman, Jacob langsung mengejarnya dan langsung membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. Namun, karena tindakannya tersebut, Jacob harus mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain di mana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas yang berat. Saat sampai di sel, Jacob langsung bertanya siapa orang paling berpengaruh di sini. Si teman sekamarnya pun mengatakan, Redwood lah orang yang cukup berpengaruh di sini. Who's got the keys here? Redwood from the brand? Setelah saling bertatap muka, mereka pun melakukan percakapan. Dan Redwood pun mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster. Karena hanya ada satu pemimpin yang tertinggi yang bernama The Beast. The Beast sendiri dikurung terpisah dengan yang lainnya. Karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Benar saja kejadian tersebut sampai di telinga The Beast. Jacob pun dibawa oleh petugas sipil yang merupakan anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang The Beast, dia merupakan pemimpin tertinggi dari gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun berada di penjara, The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitupun di dalam penjara. Contohnya, sipil yang bernama Robert ini, dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan dari The Beast. Dan hal tersebut menjadikan The Beast orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Beast. Dan Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang. menjadi tangan kanan dari The Beast. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob pun mendapat pengurangan masa tahanan, sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacob lega, karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi ternyata tidak semudah itu kawan, karena The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau, karena The Beast mengancam keselamatan istri dan anaknya jika dia menolak. Untuk itu, Jacob pun mau tidak mau harus menurutinya. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stop? Setelah keluar dari penjara, Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun yang lalu. Dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya. Tapi tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut yang sepertinya ditujukan kepada Jacob. Entah siapa yang menyuruhnya, tapi kita akan tahu nanti. Esoknya, Jacob langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong Jacob waktu di penjara. Tujuan Jacob datang ke sini adalah untuk berbisnis senjata, sesuai dari perintah The Beast.
Dengan semua tindakan Jacob di penjara, membuatnya ia memperoleh kepercayaan dari semua orang yang ada di lingkaran ini. Di sisi lain, Jacob pun diam-diam menemui istrinya tanpa ada orang tahu. Karena jika ada salah satu anggota gangster tahu, maka keluarganya tidak akan aman. Jacob pun memberi uang kepada istrinya, namun dia menolaknya. Oke, sampai di sini saya akan jelaskan situasinya. Jadi setelah semua yang dilakukan oleh Jacob, sebenarnya adalah sebuah keinginan untuk bertahan hidup. Di mana jika dia tidak menjadi apa-apa di penjara, mungkin saja dia sekarang sudah mati. Namun masalahnya sekarang adalah Jacob harus terlanjur terjebak di lingkaran tersebut tanpa bisa kembali ke kehidupan normalnya. Esoknya, sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob karena tidak pernah memberikan kabar selama ini. Yang padahal Jacob melakukan itu bertujuan untuk melindungi mereka berdua. You, your mom, are on your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Then stay away. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun memutuskan sebuah rencana demi mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh shotgun, yang ternyata adalah orang di balik penembakan di pesta waktu itu. Karena ternyata shotgun iri kepada Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Fucker, Hermes won't try to kill you, motherfucker. Now you both did. Selanjutnya, Jacob hanya tinggal mengurusi bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi, ketika sampai, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut. Dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan anggota gangster lainnya mati. Jacob yang sudah mengetahui hal itu hanya tiarap dan menjadi orang satu-satunya yang selamat dalam insiden tersebut. Dan disinilah ia sekarang. Polisi menawarkan kebebasan kepada Jacob dengan syarat Jacob harus memberikan info semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast. Namun Jacob menolak karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, maka keluarganya akan dalam bahaya dan Jacob lebih memilih kembali ke penjara. Dan kalian tahu ke penjara mana dia dikirimkan? Iya, ke penjara di mana Beast berada. Tapi bukan itu kejutannya. Karena Jacob sudah menyusun rencana di mana dia sudah menyelundupkan sebuah silet yang sengaja diselundupkan di lubang boolnya. Saatnya tiba, Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu bahwa Jacob berkhianat mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacob langsung mengeluarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci tersebut dan membuka kurungan The Beast. Dari situ terjadi pertarungan mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob. Setelah The Beast tidak ada, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut dengan masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Beast. Robert pun menurutinya. You're running the show. Setelah semuanya yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa aman dan tentram di luar sana. Dan Jacob sendiri harus menerima kenyataan bahwa dirinya akan mendekam di penjara seumur hidup. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang dicintai. Jangan seperti Suneo yang memikirkan diri sendiri di film Doraemonnya itu. Saya Udin, pamit undur diri.